Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali tatap muka ya, mengenai terkait dengan perkuliahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mata kuliah ilmu hukum. Semoga hari-hari kita merupakan hari-hari terbaik yang kita jalani dalam hidup ini. Tetap jaga kesehatan dan bersyukuri apa yang sudah kita miliki dan kita rasakan. Oke. Baik, tema kita hari ini terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu terkait dengan macam-macam sumber hukum. Yaitu kemarin kita sudah membahas berbagai macam sumber-sumber hukum. Sekarang kita masuk selanjutnya, yaitu jurisprudensi. Jadi diskusi kita hari ini terkait dengan jurisprudensi yang merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu kalau kita lihat dari sisi bahasanya itu adalah dari bahasa Latin, yaitu jurisprudentia. Bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum. Jurisprudentia ya. Dari bahasa Latin yang memiliki pengertian itu adalah pengetahuan hukum. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan ini, kalau kita bahasakan supaya lebih mudah untuk menuliskannya, jurisprudence. Ya, seperti itu kira-kira tulisannya. Itu dalam bahasa Inggris, yang artinya ilmu hukum atau ajaran hukum umum atau teori hukum umum, atau disebut juga dengan general theory of law. Itu dari kalau kita lihat dari perspektif bahasa Inggris, yaitu jurisprudence ya, itu dari kata yang merupakan asal kata dari jurisprudence, seperti itu. Nah, pertanyaan itu adalah apakah pengertian jurisprudensi di Indonesia hari ini itu memiliki makna yang sama dengan jurisprudensi yang berlaku di negeri-negeri Eropa, seperti tadi yang saya terangkan dari bahasa Inggris tadi. Apakah sama jurisprudensi konteks Eropa dan konteks Indonesia? Maka tidak sama. Ya, di sini Eropa maksudnya Inggris, England. Kenapa seperti itu? Karena jurisprudensi yang dianut oleh Indonesia itu berasal dari kata jurisprudentie. Saya ulangi lagi, jurisprudentie. Dan ini bukan dari bahasa Inggris, tapi dari bahasa Belanda. Kita tahu kenapa dari bahasa Belanda, karena kita mengetahui bersama-sama bahwa kita puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya kita dijajah oleh Belanda. Maka sedikit banyak bahasa Belanda, hukum Belanda, dan kita khawatir nanti otak Belanda pun juga ada sama kita. Ini bahaya ya. Jadi kata dosen saya, jangan ikuti otak-otak penjajah. Nah, tentu yang menjajah kita kan Belanda. Jadi jangan ikuti pemikiran para penjajah. Tapi bagaimanapun juga telah jadi sejarah kita bahwa jurisprudentie itu dari bahasa Belanda. Dan arti jurisprudentie ini tidak sama artinya dengan jurisprudence yang ada di bahasa Inggris. Kenapa? Karena konteks yang dalam bahasa Inggris itu memiliki pengertian itu general of law, atau pengetahuan ilmu hukum secara umum. Sementara jurisprudentie dari bahasa Belanda tadi yang kita anut hari ini itu berasal dari bahasa Belanda yang memiliki lingkupan yang lebih kecil lagi, lebih konkret lagi, yaitu aliran-aliran atau ajaran-ajaran terkait dengan hukum. Nah, seperti itu. Jadi pemahaman jurisprudensi yang dianut oleh sebagian negara Eropa dengan negara Indonesia itu berbeda. Seperti Inggris itu menganut jurisprudensi dalam makna general of law atau makna umum, sementara jurisprudensi dalam bahasa Indonesia bermakna lebih sempit, yaitu terkait hanya dengan aliran-aliran hukum atau ajaran-ajaran hukum tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia ilmu hukum itu sering kita dapati ada sistem common law ya. Sistem common law dan sistem civil law. Nah, bagaimana pandangan sistem common law itu terkait dengan jurisprudensi? Nah, dalam sistem pandangan sistem common law, sistem kenegaraan common law,
Mereka berpandangan bahwa jurisprudensi itu adalah suatu ilmu pengetahuan hukum positif. Hukum positif, suatu pengetahuan ilmu hukum positif, dan hubungannya dengan hukum lain. Itu menurut konsep negara yang menganut paham common law terkait dengan jurisprudensi. Nah, kalau negara-negara yang menganut paham civil law atau statute law, bagaimana mereka memandang jurisprudensi? Mereka mengatakan seperti ini, bahwa jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim serta badan peradilan lainnya dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Saya ulangi lagi bahwa dalam sistem kenegaraan civil law, mereka mengatakan bahwa jurisprudensi itu adalah merupakan putusan-putusan para hakim yang terdahulu atau dari pengadilan yang terdahulu yang masih berlaku, ya seperti itu, yang masih berlaku terkait dengan kasus yang sama, dan kekuatan hukum ini tetap dan sama untuk kasus yang sama, seperti itu. Next. Nah, salah seorang profesor dari Indonesia, yaitu Subekti, Prof. Subekti, apa pandangan beliau terkait dengan jurisprudensi ini? Saya bacakan bahwa menurut beliau, jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya itu menurut beliau atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu. Jadi menurut beliau itu adalah jurisprudensi itu merupakan kumpulan putusan hakim atau pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi atau lembaga kasasi, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan hakim atau pengadilan itu yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dengan catatan sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi bahwa hal tersebut sudah memenuhi standar dari hukum, yaitu standar dari kebijakan hukum atau kemanfaatan hukum. Artinya tidak sembarang juga, meskipun dia seorang hakim Mahkamah Agung, tapi standar putusan yang dia ciptakan atau yang dia keluarkan tidak layak untuk diikuti untuk hari ke depannya, meskipun dengan kasus yang sama, ya tak bisa dijadikan, karena kata beliau itu adalah standarnya itu sudah eksaminasi, sudah diproses, sudah diakui kebenarannya atau keadilannya, lalu sudah punya kekuatan hukum tetap serta sudah dinotasi oleh Mahkamah Agung. Artinya sudah semacam diakui oleh Mahkamah Agung, seperti itu. Itu menurut Prof. Subekti dari Indonesia. Nah, lalu mengapa hakim-hakim itu terkadang menggunakan putusan hakim yang sama? Ini kan bermasalah nih. Bukan masalah sih, maksudnya kok bisa ya, kan hakim itu kan punya berbeda pengalaman, berbeda guru, berbeda buku bacaan, tapi kok kadang-kadang mereka sama ya ngambil keputusan itu. Maka oleh ahli mengatakan bahwa sebab-sebab hakim itu membuat sama putusannya itu lebih kurang ada 3. Nah, yang pertama itu terkait dengan psikologis. Nah, kejiwaan ya, kejiwaan, logis artinya keilmuan. Jadi bagaimana kejiwaan sang hakim itu menilai kasus tersebut, tersangkanya bagaimana, berjalannya peristiwa bagaimana, dan seperti itu. Artinya dilihat sisi psikologisnya seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah pertimbangan praktis. Apakah kebijakan ini harus dibuat, harus diambil atau tidak? Kalau diambil, apakah bermanfaat atau tidak? Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dipertimbangkan itu adalah sisi kemanfaatan, sisi praktisnya seperti apa. Kalau nanti toh juga dijatuhi hukuman tapi tidak bermanfaat juga, untuk apa? Tapi kalau dijatuhi hukuman itu bermanfaat untuk korban dan para pelaku, menjadi sesuatu yang dapat membuat mereka nyaman, maka ini kita lakukan. Seperti itu para hakim
alasan kedua kenapa mereka sama ambil putusan. Lalu yang terakhir adalah karena mereka memiliki pendapat yang sama. Nah, ini dia. Jadi hakim yang dahulu yang sudah membuat putusan hukum terkait dengan suatu masalah atau sengketa, maka jika seandainya terjadi lagi masalah yang sama pada zaman hakim yang berbeda, contohnya tahun 2001 ada masalah di pengadilan, lalu keluar putusan A contohnya. Lalu tahun 2020 muncul lagi masalah yang sama, tapi orang berbeda, pelaku berbeda, masalahnya sama, hakim juga berbeda. Maka hakim tersebut bisa jadi sama ambil sebuah keputusan. Kenapa? Karena punya opini yang sama, punya pendapat yang sama, dan pasti mereka punya alasan. Jadi hakim itu tidak boleh ambil sebuah keputusan kalau tidak ada alasan. Tidak ada alasan, itu tidak boleh bagi hakim untuk ambil keputusan. Artinya mesti wajib ada alasan kenapa dan bagaimana, lalu apa manfaatnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Apakah jurisprudensi itu ada jenisnya? Ada. Jurisprudensi itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah berjenis jurisprudensi tetap. Apa itu yang tetap? Yaitu putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang serupa atau sama dan dijadikan sebagai dasar pengadilan untuk memutus suatu perkara. Itu disebut dengan jurisprudensi tetap. Yaitu saya ulangi lagi bahwa jurisprudensi tetap itu adalah putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan serupa atau sama dan dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memutus suatu perkara. Itu yang tetap. Lalu juga ada lagi yang tidak tetap, bahwa jurisprudensi yang tidak tetap itu adalah putusan hakim terdahulu yang tidak dijadikan dasar bagi pengadilan, yang pada umumnya jurisprudensi yang tidak tetap ini merupakan penerapan dari undang-undang yang tidak pernah digunakan sebagai sumber hukum oleh para hakim yang terdahulu atau para hakim yang di bawahnya. Jadi itu terkait dengan pembagian jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi yang tidak tetap. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana sih signifikansi, kepentingan, kemanfaatan atau betapa pentingnya sih jurisprudensi ini? Nah, jadi saya mengambil lebih kurang 3 aliran. Mereka berpandangan seperti apakah pentingnya jurisprudensi ini. Yang pertama itu adalah aliran legisme. Dalam aliran legisme ini mereka memandang bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya itu mereka harus wajib terikat pada undang-undang. Itu oleh aliran legisme. Jadi oleh aliran legisme itu hakim itu tidak boleh berbeda dengan undang-undang. Setiap putusan yang keluar dari hakim itu mesti didapati dari undang-undang. Itu aliran legisme. Artinya hakim tak diberikan keleluasaan untuk membuat hukum, menggali hukum yang baru terkait dengan masalah yang dia sidangkan, yang dia adili. Karena bagi aliran legisme ini, undang-undang merupakan sumber hukum sekunder. Undang-undang merupakan sumber hukum primer maksud saya, sementara jurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang sekunder. Lanjut, yang kedua itu terkait dengan aliran, yaitu aliran Vrije Rechtsbeweging. Ini bahasa Belanda ya. Apa kata aliran ini? Aliran ini merupakan, kalau bahasa mudahnya itu adalah kebalikan dari aliran legisme. Nah, ini berbeda nih. Jadi dalam aliran Vrije Rechtsbeweging ini mengatakan bahwa hakim itu diberikan keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang, membuat hukum baru terkait dengan masalah yang dia adili atau yang dia sidangkan. Nah, ini berbeda nih dengan aliran yang pertama tadi. Artinya diberikan kebebasan oleh negara, hakim itu membuat undang-undang, ciptakan hukum yang baru terkait dengan yang dia adili, bagaimana baiknya tentu dia yang tahu, seperti itu. Itu aliran yang kedua. Terakhir, aliran yang ketiga itu adalah aliran Rechtsbinding. Ini juga bahasa Belanda. Aliran ini merupakan pertengahan dari aliran yang pertama dan aliran yang kedua. Jadi pertengahan dia. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu aliran Rechtsbinding ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menafsirkan undang-undang terkait dengan masalah yang dia hadapi dengan catatan tetap sesuai dengan perundang-undangan. Saya ulangi lagi bahwa
hakim memiliki kebebasan untuk yang terikat hakim memiliki kebebasan yang terikat untuk menyelaraskan undang-undang terkait dengan masalah yang dia hadapi, masalah yang dia sedang adili. Artinya hakim itu diberikan kewenangan untuk memberikan penafsiran bagaimana dia menafsirkan suatu undang-undang jika undang-undang itu dianggap oleh hakim tadi kabur atau tidak jelas, atau bahkan undang-undang itu tidak ada, tak ada mengatur. Maka hakim diperbolehkan oleh aliran yang ketiga ini untuk menimbulkan hukum setelah membaca undang-undang terlebih dahulu atau menyesuaikan dengan undang-undang. Artinya aliran ini merupakan pertengahan dari aliran yang pertama dan kedua tadi. Jadi inilah 3 aliran terkait dengan pandangan mereka tentang jurisprudensi. Selanjutnya itu adalah asas jurisprudensi. Asasnya apa? Yang pertama itu adalah asas preseden, yaitu hakim terikat pada putusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya dan hakim yang lebih tinggi derajatnya. Jadi dalam asas preseden ini hakim-hakim itu terikat putusannya kepada hakim-hakim yang lebih dahulu, apakah sama derajatnya atau tidak sama derajatnya. Nah, prinsip ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, yaitu negara Inggris dan negara Amerika. Lalu yang kedua, asas bebas. Ini kebalikan dari yang tadi, artinya hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim yang sudah lalu atau yang lama, baik itu setingkat atau sederajat atau lebih tinggi daripada hakim tersebut. Jadi hakim itu tak terikat dengan putusan yang lama, putusan hakim yang lama. Dan ini dianut oleh negara-negara civil law system, yaitu negara Belanda yang menjadi negara kita, negara Prancis, serta negara Indonesia, ada sebagai macamnya. Jadi inilah 2 asas-asas jurisprudensi. Nah, jadi dari 2 asas inilah kita dapat memahami bahwa ada negara-negara yang mengikatkan pendapat hakimnya itu terkait dengan bagaimana pendapat hakim yang lalu ada pula negara-negara yang membebaskan hakim tersebut bagaimana menafsirkan suatu undang-undang terkait dengan kemanfaatan kebijakan khalayak, konteksnya itu sesuai dengan zamannya. Artinya tidak terikat dengan hakim-hakim yang lalu. Nah, jadi seperti itulah terkait dengan jurisprudensi sebagai mata kuliah kita pada kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Minta maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita menjadi orang bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.